Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmatnya kita semua masih diberikan nikmat kesehatan hingga saat ini. Sholawat beriringkan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan sebuah kalimat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Siti Aisyah MAG, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian. Baiklah Ibu dosen dan teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Yola Anggunsari dengan NIM 12110220416 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan makalah dari kelompok 12 yang berjudul globalisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan globalisasi tersebut? A. Pengertian globalisasi. Globalisasi itu dari akar katanya merujuk pada kata globe atau bola dunia yang merupakan peta tiruan bumi yang bulat seperti bola sehingga menyerupai bentuk yang sebenarnya. Dalam bahasa Inggris, globalisasi dari segi bahasa adalah gabungan dari kata global dan akhiran isation. Menjadi kata globalization yang berarti menjadi global, membuat global ataupun makna yang berkaitan dengan hal demikian. Menurut Oxford Dictionary, kata globalisasi pertama kali digunakan pada tahun 1930 dan mulai masuk dalam kamus Merriam-Webster pada tahun 1951. Kata globalisasi ini banyak digunakan oleh para ekonom dan ilmuwan sosial pada sekitar tahun 1960-an. Menurut Oxford Dictionary, globalisasi menunjuk pada kenyataan bahwa budaya dan sistem ekonomi yang berbeda di seluruh dunia menjadi terhubung dan serupa satu sama lain dikarenakan pengaruh perusahaan multinasional yang besar serta adanya peningkatan komunikasi. B. Globalisasi di era modern. Dunia modern seperti sekarang ini ditandai dengan interaksi yang semakin luas dan intensif dari masyarakat internasional. Interaksi ini terjadi dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, dan perdagangan, budaya, telekomunikasi, dan sebagainya. Era abad ke-21 menjadi abad yang penting di mana intensitas dari kontak masyarakat dunia berlangsung dalam skala yang besar. Ini tidak lepas dari adanya perkembangan teknologi dalam bidang transportasi, telekomunikasi, internet, serta teknologi komputer dan digital. Kondisi seperti ini menghasilkan apa yang dikenal sebagai globalisasi yang telah mengubah wajah dunia dari yang semula tersekat batas-batas wilayah secara rigid menjadi lebih luntur dan terbuka. C. Konsep globalisasi. Penggunaan istilah globalisasi terus mengalami perkembangan sampai saat ini. Pada awalnya, di kalangan akademisi, konsep globalisasi ini tidak diakui sebagai satu konsep yang signifikan. Di dalam proses selanjutnya, semakin tersebar dan meluasnya penggunaan konsep ini menyebabkan istilah ini menduduki satu posisi yang penting, meskipun di dalam prosesnya istilah ini digunakan secara sangat longgar. Globalisasi adalah istilah yang berfokus pada satu kesadaran global yang penekanannya adalah pada konteks global tersebut. Globalisasi sebagai sebuah konsep mengacu kepada kompresi atau penyusutan dunia, serta semakin intensifnya kesadaran mengenai dunia sebagai satu keseluruhan. D. Ruang lingkup globalisasi. Ruang lingkup dari globalisasi menggambarkan dalam dimensi apa saja globalisasi itu telah mempengaruhi kehidupan dunia internasional dan menjadikan satu kesatuan global.
1. Globalisasi politik. Globalisasi politik ditandai ketika negara-negara mengarah pada pengguna kebijakan politik serta gaya pemerintahan yang relatif sama di tingkat dunia, seperti bentuk pemerintahan yang sekuler, adanya perdagangan bebas, dan sebagainya. 2. Globalisasi dan politik dunia. Globalisasi telah menjadi satu topik utama di dalam studi hubungan internasional sejak beberapa dasawarsa terakhir. Globalisasi memungkinkan hubungan internasional pada berbagai dimensi seperti politik, ekonomi, sosial, komunikasi, budaya, dan sebagainya. 3. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi menggambarkan sebuah sistem ekonomi di tingkat dunia yang ditandai dengan banyak kemudahan di dalam pergerakan barang, produksi, modal, sumber daya, dan juga uang. 4. Globalisasi sosial dan kultural. Globalisasi menyangkut banyak pertukaran ide-ide, pengetahuan, dan juga norma-norma di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ini ditandai dengan tumbuhnya keyakinan sebagai 32 bagian dari warga negara global yang seharusnya memiliki standar dan hak yang sama. 5. Globalisasi teknologi. Hubungan antar bangsa seperti ini adalah hasil dari infrastruktur yang tersedia untuk televisi, radio, telepon, dan internet. Secara tradisional, globalisasi teknologi dulu hanya tersedia untuk kelas atas yang memiliki akses ke mereka. Sekarang, banyak orang di negara berkembang yang memiliki akses ke telepon seluler dan internet, sehingga memudahkan mereka untuk terhubung dengan orang-orang di negara lain dan di seluruh dunia. Revolusi digital. Era globalisasi yang ditandai pesatnya perkembangan teknologi dan pengetahuan serta diikuti revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi cara pandang manusia dalam bekerja dan menjalankan kehidupannya, yaitu kehidupan yang semakin terdigitalisasi dan pemusatan pada kinerja teknolog dalam kaitannya dengan mobilisasi internet, teknologi mesin, 3D printing, serta teknologi robotik. Dampak globalisasi. Dampak globalisasi di Indonesia ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dampak tersebut antara lain, yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia antara lain. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya, dampak negatif pengaruh globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola hidup konsumtif. Dan yang kedua, sikap individualistik. Dan yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Sedangkan yang keempat adalah kesenjangan sosial. Baiklah Ibu dosen dan teman-teman sekalian, setelah saya menjelaskan tentang globalisasi, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa era globalisasi yang disertai inovasi teknologi, informasi, dan komunikasi berdampak pada perubahan global dunia. Dunia menjadi tanpa batas dengan interaksi orang-orang di dunia maya secara aktif. Pengaruh dari globalisasi terjadi dalam masyarakat secara umum, yang menunjukkan adanya kaitan erat antara global dan lokal yang kemudian dikenal sebagai glokal. Ini juga menggambarkan bahwa kondisi sekarang ini ditandai hilangnya batas-batas kontak antara dunia internasional dengan masyarakat lokal yang dikenal sebagai bentuk dari dunia tanpa batas atau borderless world, termasuk menghasilkan kondisi masyarakat yang tidak tersekat-sekat oleh 113 wilayahnya secara eksklusif. Pengaruh pada masyarakat ini berdampak pada dua hal, yaitu dampak yang sifatnya konstruktif atau positif, serta di bagian lain adalah dampak yang sifatnya merugikan atau negatif. Globalisasi merupakan fenomena penting di era modern. Istilah globalisasi awalnya banyak digunakan dalam tulisan-tulisan populer dan akademis yang menggambarkan suatu proses
kondisi, sistem, dan juga suatu kekuatan dan dinamika zaman. Sebagai sebuah konsep, mengacu pada peningkatan kesadaran dunia secara keseluruhan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan perubahan dalam masyarakat dunia dan dipengaruhi oleh komunikasi, pertukaran budaya, dan perdagangan lintas batas. Globalisasi adalah dunia yang saling berhubungan dan ditandai dengan adanya budaya masa global. Istilah umum globalisasi menunjukkan suatu kondisi dunia di mana terdapat keterkaitan yang erat antara sosial, politik, budaya, lingkungan, komunikasi, dan sebagainya. Baiklah Ibu dosen dan teman-teman sekalian, mungkin hanya ini penjelasan dari saya tentang globalisasi. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.